Ya Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Saya berterima kasih karena diberikan kesempatan. Pertama kali saya khotbah di sini ya. Ini JKI ya, betul ya? Ibu ya. GJKI ya. Iya. Ada di Roxy juga ya Bu ya? Bukan ya? Iya. Karena di Roxy gerejanya sama namanya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya memperkenalkan diri dulu. Saudara-saudara yang terkasih, saya Pendeta Henry Salakparang, saya studi teologi di Yogyakarta dan studi musik gereja. Ini Bro yang tadi pimpin puja adalah sahabat saya dengan istrinya. Karena kenal lama banget. Udah lama gak ketemu, baru ketemu hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, makin ganteng aja, udah tambah tua tapi makin ganteng. So itu sedap anak itu ya. Saya berasal dari Maluku Utara, saudara-saudara yang terkasih, dan saya punya istri orang Sunda, namanya Neti, Neneng biasa saya panggil. Orang asli Sunda, Banten, Subang, mamanya orang Bogor. Dan kami punya 2 orang anak, mereka gak ikut karena mereka bilang ada, tadi saya mau masuk, ini pakai antri segala. Tapi karena kita bawa Alkitab, saya bilang saya mau ke gereja, ya silakan masuk. Gak pakai pemeriksaan, saudara-saudara yang terkasih. Ini tempat udah lama, dulu saya suka konser dengan teman-teman dari VOG, dengan IGM, dulu saya ikut grup ini. Di atas dan percaya kalau gereja dibuka di mana-mana pasti nanti ramai tempatnya. Karena di mana ada gereja dibuka orang pasti banyak datang, saudara-saudara yang terkasih. Nggak tahu mau ke mallnya atau mau ke gereja, itu urusan lain lagi saudara. Dua-duanya. Mari buka 2 Korintus pasal 5. Mulai dia bisa siapkan 2 Korintus pasal 5 mulai ayat 10 sampai ayat 21. Kita fokus di ayat yang 20 dulu sebagai temanya, kita baca. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat yang 20 dikatakan begini saudara-saudara yang terkasih. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dalam nama Kristus saya meminta kepadamu. I beg you dalam bahasa Inggris dikatakan saudara-saudara yang terkasih. Jadi saya yakin dan percaya bahwa sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 20 ini menandaskan kepada kita bahwa kita adalah utusan Kristus. Jadi saya mau menebalkan di sana saudara-saudara yang terkasih kata-kata ini. Saya utusan Kristus. Paulus mewakili para rasul yang pertama, mewakili murid-murid yang pertama untuk berkata, kami adalah utusan Kristus. Sebuah peralihan dari hidup Paulus yang tadinya jauh, kotor, preman. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi sekarang dia kemudian menyatakan dirinya, dia adalah utusan Kristus. Saya ingin supaya jemaat Tuhan tidak hanya duduk saja. Tidak hanya menonton saja, tidak hanya mendengar saja, tidak saja menjadi murid, tetapi lebih kuat menjadi utusan. Ada banyak orang udah gak mau pergi ke desa, saya masih pergi saudara yang terkasih. Sebentar malam jam 1:30 saya berangkat ke Ternate, lalu nyebrang ke Pulau Halmahera, lalu dalam perjalanan 5 jam dengan mobil, dan sebuah desa saya lagi bantu dengan beberapa teman di Jakarta, bangun sebuah gereja dan baru selesai. Dan saya mau ke sana untuk mendoakan saudara-saudara yang terkasih. Sekaligus melihat. Orang bilang emang kekurangan pelayanan di Jakarta. Banyak. Tapi kayaknya banyak hamba Tuhan yang gak mau ke desa lagi saudara yang terkasih. Saya pergi terpanggil karena diilhami oleh konsep Rasul Paulus. Di dalam kisah 13, kisah 16, kisah 19. Perjalanan penginjilan Paulus yang luar biasa. Nggak ada fasilitas, nggak ada kenyamanan, nggak ada mall, kadang-kadang warung juga nggak ada saudara-saudara yang terkasih. Tapi pelayanan mesti jalan terus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Jakarta enak, berdiam diri di suatu buah tempat enak, ada AC, saudara-saudara yang terkasih dan semua fasilitas ada. Tapi saya percaya bahwa orang-orang desa yang diserbu dengan macam-macam ajaran, dengan banyak fasilitas yang kemudian banyak orang Kristen juga pindah. Maka anak-anak Tuhan di kota besar gak boleh diam untuk nengok ke sana. Lihat mereka. Kami adalah utusan Kristus. Saya utusan Kristus. Itu tema saya. Saudara yang terkasih yang saya mau bicarakan.
Sebagai utusan Kristus, saudara-saudara yang terkasih, harus ada upaya yang serius. Tidak boleh main-main, tidak boleh asal-asalan. Akar kata dari disciple itu adalah disiplin. Karena itu setiap anak Tuhan harus mendisiplin diri sedemikian rupa supaya dia tidak statis, tidak biasa-biasa, tidak apa adanya, tidak ala kadarnya. Tapi dia meningkat dalam kehidupan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus berkata begini ayat 11. Ayat 11 berkata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ayat ini sebenarnya ada hubungan dengan ayat yang ke-10. Ayat 10 ngomong begini, sebab kita semua percaya tidak percaya, mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Ini bukan pengadilan untuk menentukan masuk surga dan masuk neraka. Tetapi ini adalah pengadilan untuk menentukan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Penghargaan dari Tuhan. Sebab dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun dalam bahasa aslinya bukan kata jahat yang dipakai. Baik ataupun tidak berguna. Tidak semestinya, tidak selayaknya, tidak harus demikian. Jadi semua saudara yang terkasih orang Kristen boleh baca Alkitab, boleh suka memuji Tuhan, boleh barangkali berkhotbah, boleh menjadi ke gereja tiap hari Minggu. Tapi pertanyaan kuatnya adalah apakah kita mempergunakan hidup kita sebagai orang Kristen sedemikian rupa, semaksimal mungkin. Supaya hidup kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Atau kita hanya duduk-duduk, mendengar, melihat, atau mengkomentari sesuatu. Begitu kita masuk gereja kita bilang, nyanyinya biasa aja, gak terlalu bagus-bagus banget. Main musiknya juga biasa aja, khotbahnya juga biasa aja. Lalu kita bilang, oke, kalau begitu gantian bapak-bapak yang maju, ganti kami. Oh enggak, kami cuma bagian komentar aja. Kami gak bisa maju ke depan. No. Gereja tidak membutuhkan, Tuhan tidak membutuhkan orang yang suka banyak komentar tanpa melakukan sesuatu. Gereja membutuhkan orang yang memulai setia melakukan sesuatu. Ada 14 karunia rohani yang disiapkan di dalam Alkitab. Kalau Anda mulai setia dengan satu karunia rohani, Anda kerjakan dengan setia, Tuhan tambah yang lain, tambah yang lain, tambah yang lain. Sehingga Anda menjadi orang yang maksimal dalam hidup Anda. Ada lagi main bola ini sekarang ya. Indonesia lawan dari klub dari Afrika, saudara-saudara yang terkasih. Persahabatan, makanya macetnya makin menjadi-jadi saudara-saudara di depan. Dan saya paling suka kalau nonton sepak bola dan komentatornya orang Indonesia. Komentator sepak bola Indonesia itu dia bisa menyalahkan pelatih-pelatih kelas pelatih MU Alex Ferguson itu saudara yang terkasih. Dia bisa bilang begini, kenapa pemain itu diturunkan dari babak pertama? Harusnya babak kedua baru turun. Lalu saya kalau nonton saya bilang, apakah Indonesia pernah juara dunia? Enggak pernah. Asia saudara kita enggak pernah juara. ASEAN kita suka repot menghadapi Thailand atau Vietnam atau Malaysia saudara. Tapi komentarnya jago sekali. Ada banyak orang yang begitu di gereja gak buat apa-apa tapi mengkomentari saudara. Nah mulai saatnya jangan terlalu banyak ngomong tapi banyak berbuat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab saya percaya kalau orang tergerak tapi tidak pernah bergerak maka dia akan tinggal di tempat. Tetapi begitu Anda tergerak dan mulai bergerak, maka saya percaya Anda enggak sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yang namanya pelayanan itu enggak bisa solo karir. Yang namanya pelayanan itu harus bersama-sama. Enggak bisa yang namanya solo karir. Sebentar nanti Jerry yang khotbah ya, 4:30 ya. Saudara-saudara anak dari Bung Roni Patina Serani. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebetulan kita sama-sama pemain tenis. Dia jago, saya enggak. Yang penting sama-sama pemain. Saudara-saudara yang terkasih. Ya kan itu aja Bapak Ibu yang terkasih. Main tenis kan gampang, cuma serven, ada spin, ada slice, volley gitu kan. Overhead gitu. Itu aja saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Orang kalau berusaha dengan keras pasti dia ada di depan. Tapi pertanyaannya untuk apa ada di depan? Untuk apa di depan? Tadi pagi saya tulis satu kutipan yang saudara yang terkasih luar biasa. Orang sebenarnya mempertanyakan tentang apa itu kesuksesan. Padahal kesuksesan itu hal-hal yang kita alami secara hari-hari. Karena kesuksesan itu bukan membuat orang lain gagal untuk kita sukses. Tapi kesuksesan itu adalah saudara bagaimana Bapak Ibu yang terkasih Anda mulai melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi sukses itu saudara-saudara yang terkasih. Orang selalu bertanya apa yang dia dapat.
Tapi sebenarnya itu dimulai dari ketika Anda mulai memberi. Apa saja Anda beri. Dirimu, apa yang Anda punya, hatimu, dan itu adalah kesuksesan. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Paulus, dia mau meyakinkan orang. Gak gampang meyakinkan orang untuk percaya. Gak gampang. Tapi inilah saudara-saudara yang terkasih yang harus kita lakukan seperti Paulus berkata. Aku berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Oh, hebat banget yang namanya Rasul ini. Dia gak suruh orang lain yang nilai dia, kalau orang lain nilai hatinya orang lain bisa gak tahu. Karena dengan senyuman, dengan pakaian, dengan cara yang halus orang bisa tertipu. Tetapi dia bilang Allah yang melihat hatinya. Dan Allah tahu banget. Kalau Allah pegang kamera selalu in focus. In focus itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan penjernihan yang maksimal. Jadi tidak ada yang kabur di mata Allah. Semua dilihat. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena itu Paulus berkata, hati kami nyata dengan terang. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dia ngomong begini di ayat ke-12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk menghadapi orang-orang. Untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Ayat 12, saudara-saudara yang terkasih. Nah, Korintus itu adalah sebuah kota pelabuhan. Karena dia kota pelabuhan, pertukaran perdagangannya lancar sekali. Lalu kemudian bisnis banyak sekali dan orang mulai maju dalam hal ekonomi, keuangan. Dan akhirnya orang mulai lihat-lihat orang dari luar. Wah, dia punya apa? Wih, hebat loh, udah punya rumah loh. Kira-kira gitu. Wih, punya mobil bagus, punya ini dan seterusnya. Orang mulai kagum akan hal itu. Paulus bilang jangan. Jangan lihat sesuatu yang lahiriah. Lihat yang batinia, yang ada di dalam hati kita. Harta yang gak pernah ada habis-habisnya. Yaitu Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dan hidup di dalam kita dan memakai kita sebagai alatnya. Ini yang mesti jadi kebanggaan Pak. Henry Salakparang hari ini bisa ada. Mungkin beberapa tahun lagi bisa gak ada. Kita semua di sini satu kali gak ada. Tapi Yesus Tuhan yang kita sembah. From everlasting to everlasting. Dari kekal sampai kekal. Dia tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Karena itu kebanggaan dia harus lebih daripada apapun. Biar suara saya tembus ke bawah saudara yang terkasih. Tadi saya ketemu ada satu anak wanita dengan istri. Dia di CK7 yang saya biasa khotbah. Di Dr. Yanto dia bilang sebentar dia akan datang mau dengar khotbah tapi nggak tahu belum muncul saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih maksud saya begini dalam hidup kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan nggak usah puji diri nggak penting diri kita itu. Ketika Anda mulai buka hati percaya kepada Yesus maka aktualisasi diri terhadap diri sendiri aktualisasi kita terhadap diri sendiri itu harusnya sudah ditinggalkan. Teman saya hamba Tuhan dibilang dia ketemu dengan temannya dia hamba Tuhan yang tanya sama dia, jam kamu berapa? 2 juta. Ini dong saya punya 20 juta. Lalu teman saya yang punya 2 juta tanya berapa yang 20 juta jamnya? Jam berapa sekarang? Jam 10. Ini sama juga. Yang 2 juta jam 10 juga. Jadi apa bedanya saudara-saudara yang terkasih? Please jangan pernah membanggakan sesuatu yang cuma dari luar saudara yang terkasih. Sudah selesai. Tuhan kita suka berkata, dunia salib di muka. Dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang. Wih mantap, nyanyinya sih mantap. Saya pelayanan anak debt kolektor daerah Blok M, saudara yang terkasih. Salibnya mantap. Baju buka. Saya suka tanya itu salib yang di tengah atau yang di pinggir. Pelayanan anak-anak sedemikian tidak gampang. Tapi kami melayani terus. Saya ngajar mereka nyanyi, bikin grup. Sampai rekaman 3 orang jadi hamba Tuhan. Kalau saya lihat begitu saya bilang pembentukan Tuhan terhadap seseorang belum berhenti kalau orang itu masih hidup. Separah apapun hidup. Karena salib itu dia sanggup menyelesaikan semua jenis dosa. Oke. Mimbar ini cukup tebal kacanya. Gak ada masalah kalau saya pukul-pukul. Karena saya khotbah suka pukul-pukul mimbar. Saya pernah khotbah di daerah kota pukul mimbar dari kaca. Agak tipis kacanya pecah. Sampai sekarang gak pernah diundang lagi saudara-saudara terkasih. Tapi bicara tentang Kristus, tentang Yesus. Selalu menggairahkan. Karena tidak ada pribadi yang bisa seperti dia. Makanya waktu kerusuhan di Ambon ada satu anak muda yang mau dipenggal kepalanya. Dibilang beta laskar Kristus. Sampai kemudian 3 kali dia berkata beta laskar Kristus dia dibunuh juga.
Gak perlu lah kita habis ini ke bawah ada orang pameran di bawah lalu kita teriak-teriak di tengah situ di lobi. Beta Laskar Kristus. Beta, gak usah saudara yang terkasih. Itu ekstrim yang bodoh saudara-saudara yang terkasih. Tapi dalam situasi dan kondisi seperti anak muda ini. Kalau kita lihat salut. Waktu peristiwa Dulos saudara-saudara yang terkasih. Domingus itu dipotong. Saya ikut ke DPR itu waktu itu demo. Pendeta-pendeta. Kita menghadap anggota-anggota DPR kita ngomong. Cuma kurang ajar juga itu kameramen itu. Dari beberapa televisi itu. Waktu anggota-anggota DPR ngomong disorot. Waktu pendeta ngomong gak disorot. Kurang aja saudara. Jadi gak ketayang itu saudara. Padahal saya udah pasang muka mantap. Gak kesorot saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bangga dengan Yesus yang kita punya. Kan ku pilih Yesus. Kata seorang pengarang. Saudara-saudara yang terkasih. Namanya Charles Bufferley. Dia adalah seorang pemain saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pemain pianonya Billy Graham. Setiap kali Billy Graham pergi ke pelayanan waktu itu tahun-tahun 60-an ke atas, dia selalu ikut. Ada banyak lagu yang dia karang, saudara-saudara. Satu kali ibunya menemukan sebuah syair lalu dia tulis lagu itu. Kan ku pilih Yesus dari semua, ku setia padanya sebab besar kasih. Refnya berkata, takkan ku cari emas dan perak, pengaruh atau nama. Ya, Yesus itu harta yang luar biasa. Bapak Ibu, satu kali Pak Yusuf Roni bilang sama saya, dulu asistennya beliau. Saya ketua bidang present worship, ada 80 singers, ada 3 grup band profesional yang saya masuk rumah ke rumah, rekrut mereka untuk kemudian main musik. Satu kali beliau minta saya ganti beliau di Jembatan 5 di sebuah gereja. Saya pakai motor. Berhenti agak jauh karena dari Pamulang ke sana kurang lebih 1,5 jam. Sudah berkeringat semua. Buka kaos lalu pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas, semprotkan minyak wangi yang tidak wangi itu saudara-saudara yang terkasih. Lalu saya datang ke sana. Di halaman itu ibadahnya di lantai 2. Waktu saya masuk baru datang di halaman di luar. Terus satu bapak yang tanya, "Bapak siapa?" Saya bilang, "Saya Henry." "Bapak mau ngapain?" Saya bilang, "Saya mau khotbah." "Oh enggak, Bapak yang ganti Pak Yusuf?" "Iya." "Aduh kenapa Bapak?" Dia garuk kepala. Saya bilang, "Saya enggak tahu, beliau yang suruh saya." "Ya tapi kenapa Bapak?" "Ya saya enggak tahu." Karena dia bilang, "Kenapa Bapak? Kenapa Bapak?" Saya bilang, "Kalau begitu saya pulang." Saya pulang sudah. Saya menuju ke motor, saya buka jas saya buka dasi saya. Saudara yang terkasih, saya mau pakai jaket untuk naik motor. Tiba-tiba seorang bapak yang lain datang. Bapak mau kemana?" "Saya mau pulang." "Loh katanya Bapak yang mau khotbah." "Ya tapi tadi teman Bapak bilang kenapa Bapak? Ya, saya pulang aja." "Oh jangan. Saya percaya Tuhan sudah mengutus Bapak untuk jadi berkat bagi kami." Saya tahu dia sedang menghibur saya, saudara-saudara yang terkasih. Waktu saya masuk itu ada musik grup band lengkap. Ada puji-pujian yang luar biasa saudara yang terkasih. Jemaat nyanyi dengan gegap gempita. Tapi terus terang saya tidak terlalu bersemangat karena masih kedengaran di telinga. Kenapa Bapak? Saya duduk di sana saudara-saudara yang terkasih dan mulai agak pelan saudara yang terkasih. Dan datangnya agak delay, agak lambat. Kenapa Bapak? Lalu saudara-saudara yang terkasih kemudian berhenti dan begitu memasuk firman Tuhan. Saya mulai khotbah. Pertama kalau khotbah 5 menit pertama saya enggak terlalu bersemangat. Walaupun suara itu enggak kedengaran tapi saya masih ingat muka Bapak itu. Yang dia ngomong yang enggak enak. Kenapa Bapak sampai garuk kepala. Dan saya mulai khotbah dan di atas menit ke-7 orang mulai bergairah bersemangat. Saya mulai khotbah. Saya lihat Bapak itu duduk di kiri situ. Hampir saya mau turun dan saya bilang, "Kenapa Bapak di sini? Bapak di luar aja." Tapi satu hal saya tahu, orang boleh tidak menghargai pelayanan kita, tapi surga selalu menghargai pelayanan anak-anaknya yang betul-betul mengasihi akan dia. Karena itu saya nggak peduli mau berapa orang, semangat saya tetap sama. Tadi saya khotbah di sebuah gereja GBI di Fatmawati. Orangnya pasti lebih banyak dari ini, saudara-saudara yang terkasih. Tapi percaya, tanya istri saya, volume suara saya tidak pernah berkurang. Saya pernah khotbah di Peti Kemas, saudara-saudara yang terkasih, mereka buat persekutuan di Priuk. Saya duduk menghadap ke depan, saya nggak tahu berapa orang. Pemimpin pujiannya saya lihat kurang bersemangat. Begitu saya naik cuma 2 orang asli. Saya khotbah, saya turun ke bawah saudara. Di depan 2 orang itu saya khotbah saudara yang terkasih. Karena bagi saya begini. Walaupun orangnya 1 orang. Tapi kalau itu atas kehendak Tuhan, dia bisa menjadi dasar. Cerita aja supaya saudara tahu dalam sejarah gereja saudara. Ada seorang gembala sida di Inggris ditanya sama wartawan. "Pak Gembala, sudah berapa lama Bapak mengembalakan gereja ini?" "Sudah 10 tahun. Ada berapa orang yang bukan dari orang percaya dan menjadi orang percaya?" Dia ingat sebentar dan dia berkata begini. "Seingat saya,
hanya ada satu orang. Seorang wanita remaja yang bukan orang percaya, kami injili dia dengan istri saya. Lalu kemudian dia setia dibaptis dan disetia di gereja itu. Hah? Kata penulis Inggris, cuma satu orang dalam 10 tahun. Ya, satu orang yang betul-betul bukan dari orang Kristen. Karena bagi orang Inggris, kalau dia lahir di Inggris, dia Kristen. Tapi tidak born again. Tapi wanita remaja itu kemudian menjadi seorang gadis dan akhirnya dia menikah. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya David Livingstone. Yang memenangkan Afrika bagi Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Untung Anda nyanyi itu. Kalau Anda nggak nyanyi, saya akan bilang begini. Kenapa diam aja? Nyanyi sama saya. Ini kan ibadah, bukan konser tunggal. Iya saudara. Iya dong Bapak Ibu. Oh saya pernah ke Amerika nyanyi di 3 bulan. Di 90 gereja saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu mereka ada sebuah gereja negro yang kita lagi khotbah. Itu mereka bisa maju ke depan. Amen brother, we believe that. Lalu dia maju ke depan di salaman. Dia balik lagi. Lagi khotbah tiba-tiba ada yang maju sini. Saya bayangkan kalau di Indonesia saya khotbah. Tiba-tiba saudara-saudara yang terkasih. Ada yang kemudian maju salaman. Pasti penerima tamunya bilang sebentar. Duduk. Jangan emosi. Salamannya sebentar. Tapi itu ya selesaikan dulu, tapi mereka begitu bergairah. Nah gereja itu mesti begitu, lama-lama bengkok gitu saudara. Gereja itu mesti begitu, saudara. Iya, oh ini sesuatu yang kekal. Berapa minggu yang lalu ibunya Pak Yuda Mailool meninggal dari GBL Kalvari di Cirebon, karena saya punya jadwal tetap 3 bulan sekali. Saya kenal dengan Tante Ana, ini baik sekali. Dia selalu bilang sama saya, Hen, sebelum kamu khotbah ingat kamu mesti nyanyi dulu. Karena pujian bisa jadi berkat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya pergi nyanyi ke sana. Ada Pak Aras Yahan, ada beberapa pendeta. Dan saya merasa bahwa saya menyanyi di depan petinya. Saya bilang sama istri, Tante itu baik sekali orang. Dia lebih populer dari suaminya sebagai gembala sidang. Karena apa? Dia selalu dengan orang ramah. Ngobrol. Ibu-ibu itu hebat. Ibu-ibu sebenarnya bisa menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Kita ini kalau ketemu bapak-bapak, kalau di gereja saya ketemu bapak-bapak. Minggu depan saya khotbah 6 kali di gerejanya Pak Reza Zulihin di Sawangan. Saudara-saudara, kalau kita ketemu dengan bapak-bapak pasti cuma ditanya apa kabar Pak. Kalau ketemu dengan ibu, sudah makan belum Pak Henry? Itu dia. Top ibu-ibu itu. Jadi gereja itu kalau nggak ada ibu-ibu sepi, kelaparan saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-13 ini ayat yang radikal banget. Ayat 13 ngomong begini. Jadi siapa? Sebab jika kami tidak menguasai diri. Jika kami tidak menguasai diri. Hal itu adalah dalam pelayanan. Dalam terjemahan lain Paulus berkata, jika saya kelihatan sudah gila, itu karena untuk Tuhan. Top banget. Untuk Tuhan dia habis-habisan. Kalau kita manusia terbalik. Untuk Tuhan hari Minggu aja 1,5 jam cukup lah. Kalau untuk kerja baru kita habis-habisan. Karena kita gak dapat duit dari atas. Kita dapat duit dari kerjaan. Siapa bilang? Tuhan bisa menggerakkan orang. Tuhan bisa menggerakkan orang untuk memberkati kita. Tadi pagi saya cerita, saya dengan istri pergi ke sebuah tempat. Di satu kota lah, saya gak usah sebutin bilang kotanya. Saya biasa khotbah di gereja pusatnya. Saudara, yang 3-4 kali itu. Saudara yang orangnya banyak. Ternyata bukan ke situ. Diundangnya ke daerah, ke desa. Ada 1 jam ya kita perjalanan waktu itu dengan gereja cabangnya. Nah jumlah persembahannya beda. Gereja pusatnya biasanya lebih besar. Tergantung dari kemampuan. Nah saya gak pernah lihat itu saudara. Saya gak pernah lihat amplop, yang saya lihat isinya. Saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi saya bilang sama istri saya, tenang aja Ma. Saya yakin dan percaya Tuhan bisa memberkati kita. Oh kita pergi ke Telusa. Dan bagi saya, saudara-saudara yang terkasih dalam perjalanan pelayanan kami, Tuhan itu luar biasa. Ketika kami melayani di desa yang amplopnya tidak seperti yang di gereja pusat. Ada banyak orang secara personal memberkati kami. Yang melebihi khotbah di gereja pusat. Yesus keren banget. Keren banget. Untuk kasih tahu saya, kasih tahu juga istri saya. Bahwa kalau pelayanan gak usah lihat-lihat gerejanya banyak apa enggak usah. Orang banyak mah gak usah. Saudara yang terkasih.
Saya ini sudah khotbah di mana-mana, saudara. Kalau orang bilang jadi singer, enggak pernah nolak. Pak, tolong jadi singer, enggak apa-apa. Ada orang bilang, oh tidak bisa. Saya sudah pengkhotbah besar. Jadi untuk jadi singer itu agak menurun. Oh, no. Rohani kita tidak naik turun karena jadi pengkhotbah atau jadi penyanyi. Karena rohani kita tergantung dari seberapa kuat kita berhubungan dengan Tuhan. Alah, cuma di depan begini. Saya pernah sama istrinya beliau ini dengan saudara-saudaranya mission singers dulu nyanyi. Sama-sama dalam malam dana. Saudara-saudara yang terkasih. Lalu waktu itu karena saya MC pembangunan gereja. Nyanyi sama mereka. Oh bangga banget bisa nyanyi sama mission singers zaman itu. Di pinggir. Tidak di tengah. Jadi barangkali dulu Vetri, Greti ya mereka di sono. Saya mah di pinggir saudara. Ya gak apa-apa juga. Tapi saudara tahu. Ketika mulai dalam hal nyanyi, khotbah kemana-mana. Sebenarnya kita ini semua cuma alat. Kita ini bukan tujuan. Cuma alat Pak, Bu. Gembala. Pemain musik. Penyanyi. Jemaat. Kita semua cuma alat. Kita bukan tujuan orang hidup untuk mengenal kita. Bukan. Kita cuma alat. Karena itu kalau jadi alat. Jangan sombong. Kalau ada Tuhan kasih kesempatan pelayanan. Pergi. Jangan pilih-pilih pelayanan. Saya tidak tahu apa betul apa enggak. Ada seorang jemaat dari sebuah gereja bilang sama saya. Pak memang pendeta itu begitu ya. Kenapa maksudnya? Wah masa pendeta itu kita telepon. Sekretarisnya tanya. Ada berapa orang di gereja situ? Oh kita ada cuma 50 orang, entah bisa. Pendeta saya khotbah di atas 500 orang. Ngeri banget. Saya bilang Tuhan Yesus, jangan sampai saya masuk dalam hal yang begituan. Saya beruntung, saya orang kampung, beruntung banget. Saya orang kampung saudara. Jadi biasa nggak ada orang itu nggak. Kalau Anda sendirian hari ini, sendirian pun saya khotbah kayak begini. Pakai mic saudara yang terkasih. Orang satu pun saya sambil saya turun saya goncang-goncang orang itu. Artinya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita nggak perlu bangga karena banyak orang atau sedikit orang. Harus yang kita lakukan itu adalah bagaimana supaya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan layak dan patut menerima itu. Teman saya waktu dia bilang begitu saya bilang aduh. Saya bilang enggak itu cuma pendeta itu aja. Kebanyakan pendeta yang lain tidak akan seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sehingga saya tahu bahwa ketika saya khotbah pertama kali. Mungkin orang gak suka lalu keluar. Ya gak apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Yang keempat. Yang ayat 14 maksud saya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Pak, Bu. Pelayanan kalau bukan berdasarkan kasih Yesus. Melelahkan. Meletihkan. Kalau bukan kasih Yesus, saudara-saudara yang terkasih, kita hitung-hitungan. Betul. Saya pernah dengan sebuah gereja pergi khotbah KKR di Bangka. Lalu di atas pesawat saya tanya sama gembala yang duduk samping saya. Mana pemain keyboard yang dulu mainnya bagus? Oh kau udah gak di gereja kami. Kemana dia? Pindah ke gereja sana. Kenapa? Karena di gereja sana ditambahkan ongkosnya 100.000. Lebih banyak dari yang biasa kami kasih. Ngeri banget saya bilang. Aduh kalau orang begini gak akan bertahan dalam pelayanan. Gak akan bertahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya selain khotbah dulu saya suka nyanyi. Suka MC perkawinan. Pergi kemana sampai pergi ke Bali. Ada satu orang Batak bilang sama saya. Bung adik bungsu kami mau nikah. Bung MC sambil nyanyi di Bali ya. Berapa kalau MC sambil nyanyi? Saya bilang bagi saya uang nomor 3. Oh puji Tuhan. Kalau ada MC yang begini. Nomor 2-nya apa? Pembicaraan acaranya mau seperti apa? Oh ya gampang itu nanti kita bicarakan. Lalu dia tanya nomor 1-nya apa? DP saya bilang. Tapi saya berkelakar sama dia saudara. Saya MC yang penting saya nyanyi lagu rohani. Itu aja. Oh karena apa? Waktu acara pernikahan itu alumni banyak kan. Alumni SD, SMP, SMA, universitas, alumni Curi Mangga tetangga. Itu ada semua kan saudara terasa ngumpul. Oh itu banyak dari perpisahan orang. Yang penting kita nyanyi. Today I will walk with my hands in God. Oh itu kesaksian. Anda mau gak dengar? Belum makan. Mesti dengar.
Belum makan dia tunggu makan dulu kan, saudara yang terkasih. Itu luar biasa. Jadi bagi saya kasih. Nah saya baru pulang dari Kalimantan. Saudara-saudara yang terkasih. Bung Romi udah lama gak ketemu saya. Saya sakit stroke 3 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda lihat saya jalan gak terlalu normal, gak terlalu gagah. Dulu juga gak gagah juga sih sama saudara-saudara yang terkasih. Karena itu saya bilang yang undang saya dari Kalimantan Barat, saya bilang, Pak, naik apa di dalamnya nanti jemput? Oh Pak, nanti Bapak naik mobil dari Pontianak, itu sekitar 7 jam ke Sekadau, lalu kemudian naik nyebrang dengan feri ke Sungai Kapuas itu, lalu Bapak 2 jam naik mobil, terus 2 jam baru kita sampai di desa. Waktu saya pergi waktu sana tanggal 26 menjelang Jumat Agung, saudara-saudara yang terkasih pergi ke sana dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih kita mulai perjalanan itu, ya ke Sekadau. 7-8 jam, lalu nyebrang feri sekitar 20 menit, lalu 2 jam dengan mobil, dan tidak bisa lagi diteruskan dengan mobil. Karena ternyata jembatan itu tidak kuat untuk menahan mobil yang beratnya 4 ton. Mobil yang biasa angkut kelapa sawit. Saya pengeluhan mulai. Begitu naik motor. Kan kaki saya kiri belum terlalu kuat, jadi kadang-kadang suka kelepas. Saya bilang, Tuhan, kan saya udah bilang Tuhan, saya nggak boleh capek-capek naik motor. Tiba-tiba motornya, beceknya saking tebalnya motornya nggak mau, dia muter, balik lagi ke belakang. Turun lagi dan begitu naik saudara-saudara yang terkasih cuma sepapan, semua papan itu muat barangkali cuma 1 atau 2 ban motor yang bisa. Tapi lewat sama-sama nggak bisa, jadi 1 motor lah yang lewat. Aduh kiri kanan jurang. Lalu begitu dia naik saudara-saudara yang terkasih ada gunung batu di depan, saya bilang, Papa saya turun Pak, jangan nggak usah turun Pak ini, tenang aja tenang, Papa tenang aja, tarik napas saja. Saya bilang jatuh nih, ini terbalik. Begitu naik ke atas baru mau dia belok, shut, waduh kaget jantung saya ambil lagi, taruh lagi di sini saudara. Waduh saudara, saya mulai ngeluh Tuhan, kan saya bilang saya nggak boleh terlalu capek, apa saya pulang aja ya Tuhan. Lu mau khotbah lo tentang Jumat Agung lo. Lu mau khotbah lo tentang kebangkitan lo. Penderitaan lo mah belum seberapa dengan Tuhan Yesus. Maju terus. Ngomong-ngomong Pak, masih jauh Pak. Itu di depan. Di depan itu 30 menit. Saudara. Di depan. Waduh Bapak Ibu yang terkasih, begitu sampai di tempatnya. Kemudian makan siang, lalu mandi, mau istirahat. Tidak bisa istirahat. Kamarnya kira-kira 3x3 itu saudara yang terkasih atau 4x3 agak besar sedikit. Saudara panas banget. Ada seng di atas, nggak ada plafon, langsung ke bawah. Di bawah kasurnya panas sekali, sempurna lah untuk sauna saudara yang terkasih. Saya bilang Pak saya nggak bisa tidur sini, saya tidur di ruang tamu saja. Itu pastorinya baru dibuat, baru cuma semen kasar, di atasnya ditaruh plastik. Nah saya di situ aja. Nggak usah pakai kasur, nggak usah Pak. Di situ aja supaya agak dingin, taruh bantal 1. Saya tidur. Lalu kemudian bisa istirahat, mandi, malam habis KKR, hujan besar. Jadi akhirnya saya tidur di luar, kedinginan saudara yang terkasih. Minta selimut saudara. Malam pertama kedinginan, malam kedua hujan lagi, malam ketiga mau hujan. Saya bilang Pak besok kita pulang naik apa Pak? Karena besoknya mau pulang. Naik mobil Pak. Loh katanya mobilnya gak bisa masuk, ada jalan memutar. Walaupun membutuhkan 30 menit lebih lama. Oh gak apa-apa. 1 jam juga gak apa-apa, yang penting naik mobil. Malamnya hujan. Terima kasih Tuhan dingin hujan lagi. Gak apa-apa Tuhan karena besok mau naik mobil. Paginya KKR jam 9 sampai jam 11. Setengah 12 kita makan. Lalu saya sudah packing barang sudah dari pagi. Lalu kemudian saudara siap untuk mau pulang. Setengah 1 tidak ada tanda-tanda mobil datang. Jam 1 mobil tidak nongol. Setengah 2 jam 2 ibu-ibu keluar dari dapur umum dan tanya Pak. Mereka nggak ngomong apa, mereka lihat saya dan kayaknya kasihan mau tolong saya tapi saya bilang ini nggak beres ini. Jam 2 pendetanya naik gunung, 30 menit dia mesti naik ke gunung telepon baru bisa nyambung ke mobil yang perusahaan kelapa sawit itu. Jadi dia naik gunung 30 menit dia balik begitu saya lihat mukanya, enggak ada sukacita sama sekali. Ada mendung bergelantungan di mukanya saudara. Lalu dia datang dan dia berkata begini, Pak pendeta minta maaf Pak sebentar Pak saya ambil ini suratnya. Surat pengajuannya ada dan betul hari itu saya mesti pulang. Tapi dari perusahaan pikir 2 hari lagi baru saya pulang. Jadi tidak ada sopir yang bisa bawa mobil. Dan dengan mobilnya udah keluar semua. Akhirnya naik apa lagi? Motor. Tapi kan sudah khotbah tentang Jumat Agung. Sudah khotbah tentang kebangkitan. Tidak apa-apa.
ini lebih sedikit. Hanya teriak-teriak, hati-hati Pak, hati Pak. Tapi lebih banyak teriaknya dalam ucapan syukur, saudara yang terkasih. Tidak lagi keluhan. Pulang di Jakarta 1 minggu, saya balik lagi pergi ke Poso. Dari Poso ke Tentena. Di sekitar danau Poso itulah pelayanan. 3 hari, teman saya dia punya 2 gelar doktor teologi. Masih adik kelas jauh di bawah saya. Di Indonesia 1, di Amerika 1. Pintar banget orang. Tapi panitianya bilang, Pak, Bapak yang KKR, jangan dia Pak. Kalau dia KKR nanti orang bingung. Karena biasa orang pintar itu bikin orang bingung, saudara-saudara yang terkasih. Bapak aja yang gak terlalu pintar levelnya. Oke, atur aja. Saya mah pelayanan apa, saya gak pelayanan juga. Duduk-duduk jadi tim pendoa, hore juga oke lah. Saudara yang terkasih. Dan 1 hari sebelum pulang saya lihat pendeta yang undang saya. Aduh, sepatunya kok robek ya. Tuhan bilang, lu kan punya 3. Kasih dong 1, lu lagi bawa 3 sepatu. Ya tapi sesuatu yang mana Tuhan ya? Aduh, yang 2 ini sepatu tenis saya. Yang 1 ini sepatu yang saya jalan ringan banget sepatunya. Saya senang banget. Saya tanya dong. Karena ada gerakan kuat sekali untuk kasih ke dia kan. Bapak kakinya nomor berapa? Nomor segini. Oh puji Tuhan, 1 nomor di atas nomor kaki saya. Dalam hati saya aman. Tidak perlu memberikan. Terus saya bilang sebenarnya tadi saya mau kasih Bapak 1 sepatu. Memang Bapak kaki ukuran segini. Terus ada teman dia, ini Manado. Hamba Tuhan ini. Temannya dia orang Sangir bilang begini. Coba ngana ukur dulu. Yang mana memang Bapak mau kasih saya kata dia. Dengan nada yang lembut sekali. Saya bilang kenapa mesti pakai tanya ya. Saya ambil sepatunya dia coba. Oh iya gak masuk. Terus dia punya teman orang Sangir bilang. Coba ngana buka dulu. Kasih longgar semua itu yang di muka-muka itu. Kaki. Tali itu ngana kasih longgar. Pas. Dan dia kasih longgar begitu. Dia bilang pas Pak Henry. Ini enak sekali seperti gak injak tanah ini rasanya. Dalam hati saya itu sepatu kesayangan saya. Ya sudah kalau pas puji Tuhan. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih. Besoknya mau pulang saudara. Sebelum sore pulang itu. Saya lihat ada hamba Tuhan 1. Mereka kan ada beberapa hamba Tuhan. Saya lihat Bapak gak pernah pakai jam. Jam Bapak tangan gak suka pakai jam. Oh suka tapi jam saya lagi rusak. Mau servis mahal sekali Pak. Biar aja lah. Tuhan bilang lu bawa 2 itu jam. Kasih 1. Iya Tuhan saya mau taat. Kasih 1. Yang gak enak itu saya sudah kasih dia bilang. Jam berapa sekarang ya? Sekarang jam berapa ya? Dia kasih tunjuk sama teman-temannya saudara. Tapi itulah kasih. Kasih itu bukan cuma ngomong. Kasih itu bukan cuma slogan. Kasih itu adalah berkorban. Memberi sesuatu. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Karena itu saya percaya bahwa melalui kasih pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Anda gak bisa rubah orang lain. Kalau Anda sendiri gak berubah. Dunia tidak butuh sekedar kata-kata dan kesaksian. Tapi dunia butuh perbuatan yang nyata. Saya itu akrab banget sama teman-teman main tenis. Yang Kristen itu cuma saya 2. Saya sama Anda tahu wasit nasional Jimmy Napitupulu. Nah itu saya berdua. Oh ada 1 Pak Johan orang Manado. Mantan pemain nasional. Jadi yang lain itu bukan Kristen. Tapi kita karena akrab. Saudara-saudara yang terkasih. Mereka suka juga berkelakar. Satu kali hari Minggu saya pakai jas, pakai dasi. Komplit saya turun di situ lihat mereka main tenis. Lalu mereka bilang Pak Henry mau kemana? Saya bilang mau ke gereja. Jangan ke gereja terus. Terus kemana? Sekali-kali ke masjid. Kata mereka. Saya bilang gak apa-apa. Asal saya yang khotbah. Oh jangan Pak. Kalau begitu gak usah Pak. Saudara-saudara yang terkasih. Kenapa? Hubungan kita akrab. Anda mau ngomong sesuatu kalau Anda gak akrab sama orang. Mau ngomong apa? Bangun hubungan. Kita anak Tuhan harus bukan hanya terlihat baik. Tapi memang baik. Jangan cuma baik waktu di gereja. Di dalam ibadah. Dalam keseharian. Pelayanan saya anak-anak preman itu. Sudah mereka kalau ngerokok. Kalau kita lewat. Tahu sendiri anak Timur, anak Ambon kan. Begitu ngerokok kalau lihat. Dia sembunyi. Pak Pendeta mau kemana? Mau kemana? Maksudnya cepat-cepat pergi biar gue gak ngerokok lagi. Saya berhenti. Saya bilang udah. Rokoknya gak usah taruh di belakang nanti bajunya hangus. Di depan aja. Ngerokok di depan saya gak apa-apa. Ngerokok aja ngerokok. Apa pendeta gak apa-apa. Kalau Ale belum berhenti. Beta bilang apa juga Ale saya gak akan berhenti. Itu yang saya bilang. Mereka butuh kepercayaan. Pendekatan kita gak bisa dengan kekudusan Pak. Gak bisa. Tapi gak boleh tinggal dalam kesalahan terus.
Waktu saya bikin vokal group sampai rekaman itu saya panggil satu persatu. Saya mesti yakinkan diri saya bahwa mereka sudah di dalam Tuhan. Saya bicara tentang Yesus sebagai juru selamat. Semua apa yang mereka, semua kata saya doain, buang dan seterusnya. Luar biasa loh, mereka berubah. Berubah saudara-saudara yang terkasih. Orang suka bilang bagaimana kalau ngerokok supaya berhenti. Gampang. Ayatnya mana Pak? Saya cari-cari gak ada ayat yang bisa buat saya berhenti. Gak usah pakai ayat. Yang benar iya gak usah pakai ayat langsung bisa berhenti. Gimana caranya? Lagi ngerokok begini balikin rokoknya. Berhenti langsung. Saudara-saudara yang terkasih. Main-main Bapak Ibu sembarang aja saudara. 20 ayat terakhir saudara. Berhenti ya. Saudara puji Tuhan. Udah berhenti pendeta ini khotbah. Jangan terlalu lama saudara. Jadi kami adalah utusan Kristus. We are the ambassador of Christ. Utusan itu ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita diutus ada mandat. Ada tugas yang Tuhan kasih kepada kita. Apa tugas yang Tuhan kasih orang Kristen di dunia ini? Ada 2 tugas ilahi. Tugas ilahi yang pertama dicatat dalam kisah Kejadian 1 ayat 28. Pergilah kamu, penuhilah, berbiak-biaklah, penuhilah dunia ini dan taklukkanlah dunia ini. Artinya, orang Kristen tidak boleh malas, tidak boleh tidak punya kerja. Orang Kristen harus kerja. Harus kerja keras. Saudara saya kalau ngelatih vokal, saya kalau ngelatih nyanyi, saya keras banget. Saudara-saudara yang terkasih. Saya ngelatih keras banget. Karena apa? Ini mesti dapat yang terbaik. Kontor perut kamu jelek, ayo belajar. Napas kamu pendek banget, ayo belajar. Nggak ada powernya nyanyi kok lu. Belajar dan seterusnya. Harus. Saudara musik itu ada matematiknya. Ada yang ilmu harmoni namanya saudara yang terkasih. Untuk pembagian suara itu kita diajarkan ilmu harmoni. Suara satunya begini, 2 dan seterusnya. Dan itu menarik Bapak Ibu yang terkasih. Tapi guru vokal saya dari Biola University di California, dia bilang begini. Dia umurnya sudah 80 tahun waktu dia nyanyi. Kalau Anda nggak tahu, Anda nggak lihat orangnya, Anda pikir umurnya 40 tahun. Masih bagus kontor perutnya. Masih panjang. Kira-kira begitu. Masih agak lurus, saudara. Ini udah gak lurus lagi. Saya usianya udah 63 loh, saudara yang terkasih. Udah 63. Tapi dia kenapa? Dia bilang begini, tiap hari saya 2 jam di piano. Memainkan piano sambil nyanyi. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan layak menerima yang terbaik. Utusan ada 2 mandat ilahi. Pertama, orang Kristen gak boleh bersih. Yang kedua, saudara yang terkasih. Mandat ilahi yang kedua, mandat ilahi spiritual. Yaitu Matius 28 ayat 20. Jadikan semua bangsa murid. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa murid. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendirian. Yang kedua saudara-saudara yang terkasih, ada pendampingan dari Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Kita gak sendirian. Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus waktu dia naik ke surga, ditinggalkan saudara, dia bilang dia akan utus Roh Kudus untuk menolong. Makanya Petrus menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Bukan karena dia pintar loh. Tapi karena dia serius dan ada Roh Kudus yang mendampingi dia. Ribuan orang bertobat saudara yang terkasih. Ada ribuan orang pengkhotbah yang berkhotbah. Enggak ada yang bertobat. Itu ada masalah saudara-saudara yang terkasih. Luar biasa. Teman saya namanya Carlo, orang Depok. Satu kali dia bilang sama saya, Bung, ke pos aku dulu di Muntilan. Jogja ke Muntilan itu sekitar 1 jam. KKR, dia bilang KKR. Ya KKR ya. Oke, pergi ke sana. Ada ibu-ibu tua, umur paling muda 65 tahun, sekitar 15-20 orang. Gak banyak orang. Di satu rumah, lalu saya mulai khotbah. Nah saya khotbah itu saudara yang terkasih dengan volume suara dan semangat yang tetap begini saudara. Dengan speed yang agak cepat. Saudara-saudara yang terkasih. Anda belum dengar saya kalau khotbah, kalau waktunya dikasih cuma sedikit. Khotbah saya lebih cepat dari ini bisa saudara yang terkasih. Lebih cepat dari ini bisa. Pak Ahok pernah dengar tuh saya khotbah cepat gara-gara dia mau pergi. Panitianya bilang gereja Nias cari dana. Tadinya khotbahnya 30 menit, gereja Nias kemudian dia datang, dia ada acara. Pak Henry maaf, Bapak cuma khotbah 12 menit ya, kata pembawa acaranya. Dan 12 menit itu sudah sama 2 pujian. Oh iya udah. Jadi saya khotbah, saya lebih cepat dari ini. Sebenarnya saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan bersama-sama buka Alkitab ini. Dan saudara tahu bahwa di dalam Yesus ada. Dan ketika saya selesai khotbah, Pak Ahok maju ke depan dan Pak Ahok bilang, minta maaf Pak Pendeta, saya belum pernah dengar pendeta khotbah cepat seperti Bapak. Sampai saya nggak ngerti Bapak ngomong apa. Jadi di pos ini saudara yang terkasih, saya khotbah. Saya tantang orang untuk bertobat dan mereka maju ke depan. Lalu mereka maju ke depan, saya bilang Pak Carlo silakan berdoa. Nah Pak Carlo ini, pendeta Carlo ini, dia gak biasa ngomong cepat seperti saya.
Dia ngomong biasanya, saudara. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Jadi dia, karena saya habis khotbah, dia terpengaruh dengan khotbah saya. Perasaannya agak terpengaruh, emosinya agak terpengaruh. Lalu dia bilang, ibu ikutin saya berdoa. Dia mau coba ngomong cepat. Karena orang kalau nggak biasa ngomong cepat, coba-coba ngomong cepat biasanya banyak salah. Lalu dia bilang, ibu ikutin saya berdoa. Nje, kata ibunya. Tuhan Yesus, ibu ini ikut Tuhan Yesus. Saya percaya ibu ini ikut, saya percaya. Lalu teman saya bilang, bulir-bulir Tuhan Yesus. Dan ibu itu tidak ikut pendeta ini. Dia bilang, bilur-bilur Tuhan Yesus. Oh saudara, saya udah mau ketawa, saya bilang, mati. Ini pendeta salah ngomong. Dan jemaatnya gak mau ikut dia. Pendeta bilang bulir-bulir, ibunya gak mau ikut. Ibunya bilang bilur-bilur. Habis selesai ibadah, makan pisang rebus, minum teh dalam perjalanan pulang itu 5 menit baru jalan, dia bawa motor kan udah jauh dari rumah, saya pukul belakangnya. Lu gimana sih berdoa? Emang kenapa? Lu tadi ngomong apa? Ngomong apa gue? Lu bilang bulir-bulir Tuhan Yesus. Dan ibunya gak mau ikut, ibunya bilang bilur-bilur Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, Bung, ntar dulu. Bulir-bulir aja sembuh apalagi bilur-bilur katanya. Ngeles saudara-saudara yang terkasih. Tapi dalam pelayanan kita kan kita banyak gak sempurna. Saudara. Tapi ada pendampingan dari Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Pak, terakhir. Sebagai, ini itu terakhir tergantung pendetanya. Bisa 5 menit, 15 menit saudara yang terkasih. Yes, tengah enggak. 2-3 menit saudara. Utusan Kristus. Yang terakhir adalah ada kuasa yang Tuhan kasih. Ada kuasa Pak. Kita mungkin gak sempurna. Kita mungkin gak hebat. Kita mungkin orang yang gak dikenal. Tapi ada kuasa yang Tuhan kasih. Saya tutup Alkitab saya supaya saudara tahu ini yang betul-betul terakhir. Kurang lebih 7 tahun yang lalu saya pergi dengan sebuah yayasan. Gabungan beberapa gereja pergi ke Nias. Di sebuah kecamatan namanya Gomo. Nias Selatan. Di tempat itu saudara-saudara yang terkasih kita ada KKR. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan sore hari jam 4 teman-teman bilang, Pak Henry Bapak gak usah ikut kami mau doa keliling di kecamatan ini. Pak Henry siap aja karena 5:30 kita mau menuju tempat di mana KKR itu dibuat. 5:30 kita pergi ke sebuah sekolah dasar, di depannya ada lapangan kecil, hadir sekitar 500-600 orang di tempat itu. Lalu kemudian puji-pujian, lalu saudara saya mulai khotbah. Ketika saya khotbah saya merasa kaki saya berat sekali. Saya biasa khotbah kalau KKR saya biasa jalan ke kanan, jalan ke kiri secara sistem suara. Sama sistem saudara yang terkasih gak ada pengaruhnya. Cuma kita bisa natap orang lebih dekat dan seterusnya. Tapi hari itu berat sekali. Kadang-kadang saya mau melangkah ke kiri, saudara gak bisa ke kanan. Berasa seperti kaki saya dijerat, diikat saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti gak ada sesuatu yang gak beres. Saya Tuhan kenapa Tuhan? Tuhan tolong. Begitu saya angkat muka saya lihat seorang bapak. Badan besar. Kayak Bung yang lagi main main keyboard ini. Lihat saya masih ingat bajunya putih, celana krem. Lihat saya dengan tatapan yang bukan berkata, Pak sebentar kita akan salaman, Pak sebentar kita akan foto bersama. Tapi tatapan itu berkata, Pak sebentar lihat apa yang akan terjadi dengan Bapak. Saya mulai sambil doa, sambil Tuhan tolong Yesus, Tuhan Yesus tolong. Sambil khotbah saya doa, Dan kemudian saudara yang terkasih sekitar 5 menit, kaki saya seperti terlepas dari belenggu, dari ikatan, dari jeratan. Saya mulai jalan ke kanan, saya mulai jalan ke kiri, saya mulai jalan ke depan, saya mulai cerita tentang keunggulan Yesus. Keselamatan hanya di dalam Yesus, ketenangan, kedamaian hanya di dalam Yesus. Saya bicara tentang Yesus yang unggul segala-galanya atas semua tokoh agama di dunia ini. Yang tidak ada juru selamat, tapi di dalam Yesus ada keselamatan. Saya mulai khotbah dan saya kira-kira menit 48 saya berhenti. Lalu saya minta satu lagu, aku berserah. Saya bilang jemaat nyanyi semua. Lalu kemudian saya bilang dengar baik-baik. Malam hari ini Anda sudah dengar salah satu kutipan adalah Kisah 4 ayat 12. Petrus berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya diberikan manusia bisa diselamatkan. Hanya di dalam Yesus. Karena itu malam hari ini seberapa banyak orang yang datang. Yang membutuhkan keselamatan dalam Yesus. Anda enggak tenang, Anda bingung, Anda marah, Anda kecewa. Malam hari ini Yesus ada di sini. Ini bisa membuat Anda menjadi orang yang bahagia. Kalau ada di antara saudara yang mau terbuka hati terima Yesus, angkat tanganmu dan maju ke depan saya.
Dan orang mulai maju, orang puluhan orang mulai maju. Dan saya mendengarkan mata saya angkat kepala saya dan saya lihat. Bapa yang tadi badan besar lihat saya dengan tatapan yang mengancam itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian dia berjalan perlahan-lahan dari sana. Bahunya berguncang karena menahan isak tangis. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia maju ke depan dan dia jatuhkan badan besarnya di atas lutut. Di tanah yang becek itu saudara yang terkasih. Dia mulai menangis. Dia menangis. Lalu kemudian bapak-bapak hamba Tuhan yang lain. Karena banyak hamba Tuhan mereka datang. Peluk dia, layani dia. Dan kemudian mereka doakan dia. Selesai ibadah. Dia minum. Dan dia bilang begini. Sebenarnya saya mau coba pendeta tadi itu. Apakah ilmu dia lebih kuat atau ilmu saya lebih kuat. Tapi ternyata ilmu dia lebih kuat. Lalu teman-teman bilang, iya itu bukan ilmunya dia. Tapi ilmu dari Tuhan Yesus yang malam hari ini mengangkat kamu menjadi anaknya. Keren saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita nyanyi lagu itu. Bro, maju ke depan, tolong Pak kita. Haleluya, haleluya.